أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para hadirin jamaah salat maghrib Masjid Syafi'i yang saya muliakan, kita terakhir membaca hadis dari Nawas bin Sam'an, di mana Nabi SAW, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tidak ada hati dari hati hamba-hambanya kecuali dia berada di antara jari jemari Allah yang Maha Rahman. Jika Allah berkehendak, Allah akan meneguhkannya, dan jika Allah berkehendak, Allah akan memalingkannya. Demikian pula Nabi SAW seringkali membaca doa, ya muthabbital qulub tsabbit qulubana ala dinik. Kata istri beliau, doa yang sering kali dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya muthabbital qulub, Allah, ya Allah yang meneguhkan, menetapkan hati, tsabbit qulubana ala dinik, teguhkan hati-hati kami di atas agamamu. Itu doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itulah doa yang juga harus sering kita baca. Doa yang harus sering kita baca. Kita sangat butuh doa ini, sangat-sangat butuh. Demikian pula anak cucu kita sangat-sangat butuh dengan doa ini, karena seperti tadi yang kita sampaikan, bahwa hati manusia itu bisa berubah-ubah, dan yang merubah dan menetapkan, mengokohkan siapa? Allah Azza wa Jalla. Di dalam salat pun kita minta dikokohkan di jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Itu doa yang kita baca di dalam surat Al-Fatihah. Maka renungkan doa itu. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah itu, renungkan, termasuk tatkala kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena teguh di atas jalan Allah itu semakin berat di zaman sekarang ini. Di zaman-zaman berikutnya tantangannya semakin berat. Pengalih atau penyesat yang menyesatkan manusia dari jalan yang lurus itu semakin banyak dan semakin kuat. Bukan hanya semakin banyak, tapi semakin kuat. Maka benteng kita adalah doa. Selain kita belajar, kita memperkuat diri dengan ibadah dan ketaatan, kita memperkuat diri dengan mengenal Allah, dengan mempelajari akidah yang benar. Demikian pula kita perkuat diri kita dengan sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pernah kita merasa sudah pasti tidak terkena fitnah. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Bal'am, murid dari Nabi Musa, belajar langsung dari seorang nabi, bisa menjadi musuh seorang nabi nomor wahid. Gurunya Nabi tidak tanggung-tanggung, itu bisa menjadi musuh. Jadi tidak ada jaminan.
Perkuat dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muthabbital qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Atau kita membaca doa, syukran jazakallahu khair. Allah, atau kita membaca doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Itu penting sekali, Pak. Dan antum ajarkan kepada siapa? Istri dan anak-anak kita. Yang sudah punya istri ya. Yang belum punya, insya Allah segera menyusul, cari istri yang salehah ya. Yang sedang mencari buat putranya, cari istri yang salehah, bukan yang ghaniyah fakat, bukan yang fulus, tajir, melintir, tidak melihat kesalehan ya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, ma min ahadin aghyaru min Allah, tidak ada yang lebih pencemburu daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, innallaha yaghar, sesungguhnya Allah itu cemburu. Namun dalam hadis-hadis yang terkait dengan sifat-sifat Allah yang semisal seperti ini, kita tidak boleh membayangkan seperti apa yang dirasakan oleh manusia atau yang dimiliki oleh manusia. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Makna cemburu di sini wallahu a'lam bishawab lebih dekat dengan makna al-ghadab, marah. Allah murka. Kapan Allah murka? Kapan Allah marah? Ketika seorang hamba, kemudian kata Nabi, min ajli dzalik, oleh karena itu Allah haramkan segala macam bentuk kekejian, perbuatan keji, perkataan keji, tindakan-tindakan fahisyah, itu diharamkan oleh Allah. Karena Allah cemburu, Allah tidak senang dengan hal-hal seperti itu. Maka di sini kita diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita menjaga diri, menjaga hati agar tidak membuat Allah marah. Apa yang membuat Allah marah? Tatkala kita melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan-perbuatan yang keji. Di dalam hadis yang lain, di dalam hadis Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ghairatullah an ya'tiyal mu'min ma harramallahu alaihi. Dan cemburunya Allah kapan? Tatkala seorang mukmin melakukan apa yang Allah haramkan atasnya. Allah haramkan bagi mukmin tersebut. Maka hindari segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat Allah murka, Allah tidak senang dengan kita. Kita semua berharap ridhonya Allah, cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dekati Allah dengan ketaatan kepadanya, bukan dengan kemaksiatan kepadanya. Kita mendekat, meraih mahabbatullah dengan tunduk patuh kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala kita jatuh dalam perbuatan maksiat, jatuh dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah, sebagaimana manusia itu lemah, terkadang dia berupaya tapi suatu waktu imannya turun, jatuh dalam kemaksiatan, maka segera bertaubat kepada Allah. Dan Allah mencintai hamba-hambanya yang bertaubat. Wa ma ahadun ahabba ilaihi al-madh min Allah. Dan tidak ada yang lebih menyukai pujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah senang dipuji dan Allah Maha terpuji. Seluruh kesempurnaan milik Allah dan seluruh pujian hanya layak diberikan kepada Allah. Memuji manusia bukan karena manusia pencipta hal-hal yang baik tersebut, tapi manusia sebagai wasilah yang Allah kendalikan untuk memberikan manfaat dan nikmat kepada kita. Manusia hanya wasilah. Penggeraknya siapa? Allah Azza wa Jalla ya. Penggeraknya Allah Azza wa Jalla. Malam ini alhamdulillah Allah menggerakkan hati akhuna bawa kopi. Hadza alhamdulillah. Pertama kali kita puji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita katakan syukran jaza
Jazakallah khair. Karena seorang manusia sekalipun dia meyakini bahwa semua nikmat dari Allah, dia wajib berterima kasih kepada orang yang menjadi wasilah kebaikan baginya. Nabi SAW bersabda, man lam yashkurillah, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah, atau kama qala. Siapa tidak berterima kasih kepada manusia, dia belum berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi berterima kasih kepada manusia bukan karena dia yang memberi nikmat, tapi dia wasilah. Allah gunakan tenaganya, Allah gunakan dirinya untuk menghantarkan nikmat kepada kita. Semua minallah. Dan Allah senang dipuji. Oleh karena itu perbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak mengucapkan alhamdulillah. Bahkan puncak dari pujian tatkala seorang hamba masih mampu memuji di saat dia berada dalam kondisi yang diuji. Ketika dia berada dalam kondisi yang diuji, ada musibah, dia masih mengatakan alhamdulillah, ini hamba yang paling tinggi tingkatannya, Pak. Walaupun tidak ada kewajiban kita ketika diuji, diberi musibah kita mengatakan alhamdulillah, tidak ada kewajiban. Tapi kalau itu mampu terucap, itu menunjukkan kokohnya iman dan betul-betul kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba ketika dia diuji, dia mengucapkan alhamdulillah, dia yakin ujian ini ada kebaikan di dalamnya. Di dalam hadis yang sahih, ketika Nabi SAW menceritakan seorang hamba yang Allah uji dengan ujian yang berat, dengan kematian keluarganya, kemudian Allah utus malaikat dan Allah maha tahu apa yang diucapkan oleh hambaku ini. Maka malaikat menyampaikan kepada Allah, hamidaka wastarja, ya Allah, dia memujimu dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hamidaka wastarja, diuji oleh Allah, dia mengucapkan alhamdulillah, kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada kalimat istirja, kalimat yang luar biasa kalau kita renungkan. Inna lillah, kita semua milik Allah, wa inna ilaihi, dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ubnu lahu baitan fil jannah. Kalau gitu bangunkan rumah di surga, wasammuh, beri nama rumah itu dengan Baitul Hamd, rumah pujian. Karena dia terus memuji Allah Subhanahu wa taala dalam semua kondisi. Dan itu sekali lagi ikhwan fillah, tidak akan mungkin muncul dari lisan kecuali seorang hamba yang betul-betul kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang betul-betul iman bahwa semua kehendak keputusan Allah, di balik itu pasti ada kebaikan yang Allah siapkan buat dia. Itu sekali lagi membutuhkan iman, tidak membutuhkan akal, Pak. Kalau akal-akalan, apa kebaikannya dari hal ini apa? Karena akalnya terbatas, penglihatannya terbatas, tapi keimanan dia mampu menembus apa yang tidak terbatas. Hada kekuatan iman. Maka kita kokohkan terus keimanan kita, sehingga sekalipun akal tidak menjangkau, keimanan kita yang menjangkau. Pujian kepada Allah, Allah senang dipuji, dan Allah senang dipuji. Pujian kepada Allah bukan untuk Allah kemaslahatannya. Berbeda dengan kita senang dipuji karena maslahat buat kita. Dengan pujian, kehormatan kita terlihat lebih baik, kedudukan kita lebih tinggi. Semakin banyak orang memuji, semakin kita merasakan ada tambahan nilai di dalam diri kita, ada daya tarik yang lebih kuat. Kemaslahatannya ke kita. Allah tidak. Sekalipun manusia kufur kepada Allah, jangankan memuji, kufur, ingkar, mencela Allah, tidak akan mengurangi sedikit pun kebesaran Allah, tidak akan mengurangi sedikit pun keagungan Allah, kebahamuliaan Allah, keindahan Allah Subhanahu wa taala. Pujian kepada Allah, manfaatnya kembali ke kita, manfaatnya kembali ke kita. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk memperbanyak pujian. Apalagi ikhwani fillah dalam kondisi kita senang. Aib antum dalam kondisi sehat,
senang, segala sesuatu ada, jarang mengucapkan alhamdulillah. Itu aib. Habis yukul wala alhamdulillah, habis minum wala alhamdulillah. Dalam kondisi senang tidak ada sedikit sekali mengucap alhamdulillah. Lebih keji lagi kalau jarang memuji Allah tapi banyak memuji manusia. Biasanya penjilat itu dalam tanda kutip. Ente masya Allah, masya Allah, masya Allah. Yakni masya Allah artinya dia muji fulan. Orang itu orang. Kalimat alhamdulillah ini banyak-banyak kita sebut ya ikhwan. Bahkan kalau kita mengucapkan pujian kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, itu tidak akan mampu menutup tuntutan syukur kita kepada Allah. Tak mampu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jangankan ada nikmat ke kita, tanpa ada nikmat ke kita, kalau seandainya, walaupun tidak mungkin, tidak ada satu hamba pun yang tidak mendapatkan nikmat dari Allah. Tidak ada. Dan tidak ada satu detik pun yang terlewat kecuali di situ ada nikmat Allah kepada kita. Satu detik. Kalaupun tidak ada nikmat, Allah layak untuk dipuji karena zat Allah yang maha mulia, yang maha agung, yang maha besar. Maka Allah senang dipuji. Kita pun banyak-banyak memuji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu tanamkan, Pak. Bahkan ya akhi, kalau antum dalam kondisi yang kurang nikmat, kurang sehat, alhamdulillah, latih. Dengan mengingat alhamdulillah itu bukan hanya sekedar omongan di lisan, tapi betul-betul ya Allah, alhamdulillah memang saya sakit, tapi yang lain masih sehat. Saya sakit badan saya, tapi agama saya masih Engkau jaga ya Allah. Terus bagaimana diceritakan oleh, ada yang mengatakan zamannya Nabi Allah Isa, ada yang mengatakan di zamannya Nabi Allah, ada yang mengatakan di zamannya salaf. Dua-duanya disebutkan di dalam kitab. Ada seseorang yang wallahu alam, Allah beri ujian yang luar biasa. Nasallallahu alaihi wasallam. Allah beri ujian, segala macam penyakit ada pada dia. Lumpuh, kulitnya enggak karu-karu, segala macam penyakit. Namun ketika dalam kitab Dalil Sa'ili disebutkan pada terjadi pada zamannya Nabi Allah Isa. Ketika Nabi Allah Isa lewat, dia mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadaku, yang mana kenikmatan itu tidak Allah berikan kepada yang lain. Kata Nabi Isa, untuk menguji orang ini, bertanya, kenikmatan apa yang ada pada ente, tidak ada pada orang? Saya melihat anda sudah, ini duduk kenikmatan. Maka dia mengatakan, bukankah saya masih memiliki lisan yang mampu untuk menyebut nama Allah? Bukankah saya memiliki hati yang mampu mencintai Allah subhanahu wa ta'ala? Itu kenikmatan terbesar. Fisik tidak diberi apa-apa oleh Allah, tapi Allah beri iman, lisannya beriman, hatinya beriman. Itu kenikmatan yang lebih mahal daripada kesehatan fisik. Banyak manusia yang sehat fisiknya, tak mampu mengucapkan kalimat zikir. Sehat fisiknya, kakinya tidak mampu berjalan ke masjid, sehat kuat. Sehat fisiknya, ketika dipanggil hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, tidak tergerak hatinya. Sakit orang-orang seperti itu, Pak. Itu ujian yang lebih berat. Tatkala hati sudah tidak bergetar terdengar nama Allah, tidak tergerak untuk memenuhi panggilan Allah, demi Allah, itu penyakit yang lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Maka Allah cela orang-orang munafik, wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Allah cela mereka dan Allah katakan mereka adalah orang-orang munafik, terkena penyakit kemunafikan. Siapa? Ketika orang diajak sholat malas. Jadi antum kalau melihat orang sakit sakno wajar, tapi harus lebih sakno melihat orang yang hatinya sakit. Kalau kita menangis melihat orang yang fisiknya lumpuh, sakit, wajar, rahmat. Tapi seharusnya kita lebih menangis melihat orang yang hatinya lumpuh, lisannya lumpuh, berat untuk menyebut nama Allah. Wallahi itu a'zamul bala. Yang mudah Allah Azza wa Jalla jaga kita dan keluarga kita. Ya. Maka orang-orang seperti itu, al-madh,
Kembali kepada kisah tadi, bagaimana orang cerdas itu orang lumpuh Pak, penyakit, tapi dia cerdas, ininya masih jalan. Dia bisa menimbang mana kenikmatan yang lebih unggul, mana kenikmatan yang mahal. Segala macam kenikmatan yang mendekatkan kita kepada Allah, itulah kenikmatan yang termahal. Maka pujilah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan antum ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahumma ya muqallibal tsabbit qulubana ala dinik. Wallahi ya ikhwan, datangnya kita ke masjid, wallahi a'zam ni'am, wallahi. Dan ini yang membuat kita tertawa di akhirat kelak, senang. Wallahi a'zam ni'am. Antum pikir a'zam ni'am itu yang joget-joget, yang dengan rumah besarnya, dengan terang-terangan mendurhakai Allah. Maka jangan pernah makanya orang kalau berilmu, Ustaz, orang kalau mengerti Quran, dia melihat kemegahan duniawi tapi tidak digunakan untuk taatan, dia tidak akan mengatakan duhai sekiranya saya seperti dia. Justru dia mengatakan, ya Allah berilah mereka hidayah, ya Allah selamat engkau memberi saya hidayah, tidak membuat saya seperti mereka. Itu orang yang sudah mengerti tentang nilainya akhirat dan nilainya dunia. Kalau anak kita masih wah hebat ya Allah, tajir kok gini, padahal tajirnya maksiat, tajirnya ma ya'rifuddin, tidak ngerti agama, wala salah dia ngerti. Tapi terkadang kita zalim terhadap putra-putri kita. Syufan Nerjalini, ente harus sukses seperti dia. Apa kesuksesan apa ya akhi? Tidak ada masalah, ente harus sukses seperti dia, tapi suksesnya ente harus membuat ente dekat dengan Allah. Nah, ente pegang Surabaya, ekonomi ente pegang, tapi seperti Abu Bakar. Ada akhirat, bukan ada, ditanamkan akhiratnya dulu, baru dunia Pak. Kita ini kesalahan kita apa? Terlalu banyak dicekokin dunia, akhiratnya samini. Wong kadang mau ngaji, mau ngajak ngaji anak itu delek ustaz sih tidak dibayar. Ya. Ustaz si Pali Rohis di, oh ini Pali Rohis, fadal. Loh mau anaknya mau ta'dzibuddin, wah bapaknya seperti itu. Al-Badhu, pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zada fi riwayat Muslim, di dalam riwayat Muslim, walaysa ahadun ahabba ilaihi al-udhru min Allah, min ajli dhalik anzala al-kitaba wa arsala ar-rusula. Dan tidak ada yang lebih menyukai udhur. Udhur di sini ada dua pandangan. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Battal, al-udhur di sini artinya taubah wal inabah, yakni Allah itu sangat mencintai hambanya yang bertaubat kepada Allah, yang kembali kepada Allah, itu paling disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hamba yang tidak ada dosa, karena mungkin tidak ada, cari manusia yang Allah dosa orang. Maka Allah mengatakan Allah cinta kepada, tidak ada seseorang yang paling dicintai oleh Allah, orang yang salah kemudian dia segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menyadari dosanya. Makna yang kedua sebutkan oleh Imam Nawawi, di sini tidak ada yang lebih ahabba ilaihi al-udhru min Allah, yakni tidak ada lebih yang disukai oleh Allah, yang lebih disukai oleh Allah daripada al-indar qabla akhdhihimul uqubah, daripada memberi peringatan sebelum Allah menghukum. Yakni Allah itu tidak akan mungkin menghukum kalau tidak menurunkan peringatan terlebih dahulu. Makna kedua inilah yang menurut Imam Nawawi lebih dekat, karena kalimat berikutnya menguatkan makna apa yang ditafsirkan oleh ulama seperti Imam Nawawi ini. Dia mengatakan karena ada sabda Nabi min ajli dzalik, oleh karena itu, karena Allah menyukai memberi peringatan dulu sebelum menghukum, oleh karena itu anzalal kitab wa arsalar rusul, Allah menurunkan kitab, tuntunan kitab suci, dan Allah mengutus utusan. Maka tidak ada udhur
bagi kita setelah kita melihat Al-Quran, kita membaca Al-Quran, kita memahami ajaran dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada uzur lagi, karena Allah sudah menurunkan itu. Dan Allah tidak mungkin menghukum hambanya yang tidak diberi peringatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ada pembahasan itu tentang anak-anak yang mati sebelum usia baligh dan bapak ibunya orang kafir. Jadi anak-anak yang orang tuanya orang kafir, di mana mereka? Ada kemudian zaman fatrah, orang-orang yang hidup di zaman fatrah. Zaman fatrah itu zaman kevakuman, tidak ada rasul yang diutus. Di mana mereka? Kemudian pembahasan tentang orang-orang yang tuli, buta dan seterusnya. Namun berdasarkan ayat Allah Azza wa Jalla bahwa sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, Allah tidak akan mengadab suatu kaum sebelum kami mengutus, hatta nab'atha rasulah, sampai kami mengutus seorang rasul, maka anak-anak orang-orang musyrik, wildan, mereka akan masuk surga. Ada yang mengatakan diuji dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang-orang hidup zaman fatrah dan orang-orang yang belum tersentuh oleh dakwah. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha yaghar. Ini seperti hadis yang ke-34. Sesungguhnya Allah itu cemburu, wa ghairatullah an ya'tiyal mu'min ma harramallah. Dan cemburunya Allah Azza wa Jalla itu ketika seorang mukmin mendatangi apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibayangkan seperti cemburunya kita, perasaan cemburu manusia lah. Cuma kita baca, kita imani, dan kita ambil pelajarannya apa? Allah tidak senang kita berbuat perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan mendekati larangan-larangan Allah. Jangan mendekati larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau tahu ini bukan menyamakan Allah dengan makhluk, tapi untuk mendekatkan pemahaman kita, karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Kalau kita tahu si fulan itu pencemburu, maka kita akan berhati-hati. Kalau kita tahu bahwa si fulan itu sangat cemburu dengan istrinya, maka kita tidak akan berani memandang istrinya, karena tahu ini orang pencemburu. Kita ingatlah bahwa Allah cemburu, karena Allah cemburu tatkala kita melanggar apa-apa yang Allah larang. Dan aib, ikhwani fillah, memang pantas kita mencela diri kita tatkala kita melanggar aturan Allah, berbuat maksiat kepada Allah, karena kemaksiatan kepada Allah itu menunjukkan lemahnya rasa malu kita dan menunjukkan kurang adabnya kita, kurang ajarnya kita kepada Allah. Karena orang yang berbuat maksiat menggunakan nikmatnya siapa? Allah. Kita ini kalau bermaksiat sedang menggunakan nikmatnya Allah. Bermaksiat mata, siapa yang memberi mata ini? Kita menggunakan nikmatnya Allah di saat Allah melihat kita. Itu namanya apa? Qalilul adab. Maka orang yang berbuat maksiat itu harus kita ingat, Pak. Kita ini kalau berbuat maksiat betul-betul qalil adab, bukan qalil adab dalam manusia, dalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah sallallahu wa iyyakum, bab 13, bab mu'minun billah wa kafirun bil kawakib. Mukmin, orang yang beriman kepada Allah, dan orang yang beriman kepada Allah dan yang kafir dengan bintang-bintang. Apa maksudnya? Nanti kita baca. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa huwa alladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah. Dan dialah Allah Azza wa Jalla yang menurunkan hujan. Yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu, setelah manusia berputus asa. Ya, setelah tidak lama turun hujan sampai orang merasa ya, sudah kira ada hujan, ternyata Allah turunkan hujan. Karena memang hujan adalah makhluk Allah yang Allah kendalikan.
Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menurunkan atau menahan hujan. Yang bisa menurunkan dan menahan hujan Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yansyuru rahmatah, dan Allah yang menyebarkan rahmatnya. Maka tidak boleh menisbahkan hujan kepada makhluk atau meyakini bahwa hujan ini karena ada ini. Tapi kita katakan hujan Allah Azza wa Jalla yang menurunkan. Sehingga nanti ketika kita membaca doa setelah turunnya hujan, apa yang kita baca? Apa yang kita baca? Allahumma sayyiban nafi'an, itu kalau hujan turun. Setelah turun hujan, Alhamdulillah. Ya, itu bacaan semua doa setelah selesai. Alhamdulillah. Ini PR buat antum ya akhi. Berapa kali sering kita dapat rahmat dari Allah ndak baca donga nih yo. Walaupun sunnah ya. Tapi aib ya akhwan. Apalagi antum sudah jenggot putih gini mau puluhan tahun ndak tahu baca donga ini. Apa bacanya? Mutirna bifadlillah wa rahmatihi. Mutirna bifadlillah wa rahmah. Kalau hujan selesai kita baca itu. Mutirna bifadlillah. Kita diberi hujan ini bifadlillah, karena karunia dari Allah, wa rahmatihi, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di buku doa. Jangan minta catat, tolong dicatatkanlah abadan ya. Antum beli buku doa. Kalau doa-doa, ada doa-doa yang rutin kita baca. Itu kan hujan itu insya Allah beberapa bulan turun. Itu siklus yang rutin Allah Allah turunkan. Maka kita sunnahnya kita mengerti tentang doa-doanya. Ya, kalau doanya pas hujan turun, kita membaca Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, berikan hujan yang bermanfaat. Dan hujan turun itu saat juga kita dianjurkan berdoa, karena itu juga waktu mustajab. Maka hati-hati mengucapkan ucapan ketika hujan turun. Jangan mengeluh ya akhi. Iki hujan mana, ya Allah hujan mana ya. Subhanallah, dikasih hujan mengeluh, tak dikasih hujan ngeluh. Hakadha jamaah Surabaya ya. Terus mengeluh, hada mengeluh. Jangan. Tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada umpamanya kita hujan kemudian rumah kita bocor, minta ya Allah berikan saya rumah yang lebih kokoh dari ini ya Allah ya. Ya Allah berikan rezeki kepada saya Allah, insya Allah dikabulkan. Daripada mengeluh, apalagi na'udzubillah sampai kita mencela hujan ya. Hati-hati Ustaz, kata-kata itu bisa menjatuhkan kita dalam kekufuran tanpa kita sadari. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani annahu qala shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subh bil Hudaybiyah ala ithri sama. Beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat bersama kami, salat subuh di Hudaybiyah ala ithri sama'i ba'da matar, setelah turun hujan, kanat minal lailah, yang terjadi di malam hari. Jadi malam harinya hujan, subuhnya kan masih terlihat bekas dari hujan tersebut. Aqbala 'alan nas. Setelah salat subuh, Nabi menghadap manusia, ya, menghadap sahabat-sahabatnya, kemudian bertanya, hal tadruna madza qala rabbukum? Apakah kalian tahu apa yang diucapkan oleh Tuhan kalian? Apakah kalian tahu apa yang diucapkan oleh Tuhan kalian? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Dan ini ikhwani fillah sebagai dalil bahwa ada momentum-momentum ketika ada momentum-momentum yang di situ ada
nilai-nilai yang ingin kita sampaikan, maka segera sampaikan. Seperti seorang imam ingin menyampaikan sesuatu, maka sampaikan. Qalu Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Dan ini adab tatkala kita ditanya dan kita tidak tahu, jawablah. Kalau Rasulullah SAW sudah meninggal, maka kita jawab wallahu a'lam. Kalau ada Nabi Muhammad SAW, kita jawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Jangan berani menjawab ikhwan fillah, terutama dalam persoalan agama. Diam Pak, Allahu a'lam, Allahu a'lam. Dan kata para ulama, wallahu a'lam itu nisful ilm, sebagian dari ilmu, sebagian dari tanda orang itu berilmu. Dia menjawab wallahu a'lam. Karena hanya orang bodoh yang nekat menjawab itu, hanya orang jahil. Orang berilmu takut dia, tidak tahu, wallahu a'lam. Coba nanti ana cek dulu, ana lihat dulu. Oh ente berarti tidak ngerti. Tak apa-apa, alhamdulillah, memang ana tidak ngerti. Jangan takut, ya. Jangan takut dikatain orang tidak ngerti. Imam Malik itu pernah diajukan banyak pertanyaan, beliau banyak menjawab wallahu a'lam, wallahu a'lam. Yang bertanya mengatakan, ya Imam, jawablah, ini pertanyaan ringan. Kata Imam Malik, tidak ada dalam soal agama yang ringan ini. Dalam urusan agama tidak ada yang ringan. Tidak ada yang ringan dalam persoalan agama, semuanya berat. Wallahu wa rasulan. Kemudian Nabi SAW menjawab, asbaha min ibadi mu'minun wa kafir. Kata Nabi SAW, asbaha, di pagi hari ini, di antara hamba-hambaku, yakni Allah Azza wa Jalla. Nabi menjawab bahwa Allah Azza wa Jalla mengatakan, asbaha min ibadi, di waktu pagi ini ada dari hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan kafir kepadaku. Fa amma man qala, adapun yang mengatakan mutirna bifadlillah wa rahmatih, kami diberi hujan karena rahmat, karena karunia dan rahmat Allah. Ini doanya Pak, mutirna bifadlillah wa rahmatih. Silakan mau ditambah alhamdulillah. Mutirna bifadlillah wa rahmatih, kami diberi hujan oleh Allah. Hujan ini turun kepada kami karena karunia Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fadzalika mu'minun bih wa kafirun bil kaukab. Maka orang yang mengucapkan kata itu dalam konteks ini, dia beriman kepadaku dan kafir dengan bintang-bintang. yakni kafir dengan bintang-bintang itu artinya orang tersebut tidak menisbahkan hujan kepada bintang. Dia meyakini bahwa turunnya hujan bukan karena bintang. Kalau bintang itu yang menurunkan hujan, bukan, tapi Allah yang menurunkan hujan. Wa amma man qala, adapun yang mengatakan binau'i kada wa kada, ini hujan ini turun karena bintang ini dan bintang itu yang membuat hujan ini turun. Fadzalika kafirun bih mu'minun bil kaukab. Maka orang yang mengucapkan seperti itu, ucapan itu adalah orang yang kafir kepadaku dan dia beriman kepada kaukab, bintang. Maka hati-hati dalam berucap dan hati-hati dalam berkeyakinan. Segala sesuatu Allah yang mengendalikan segala sesuatu apapun itu, yang menurunkan, yang menahan, yang memberi, yang tidak memberi, itu Allah Azza wa Jalla. Adapun makhluk Allah hanya sebagai wasilah. Allah memperjalankan, menggerakkannya. Menggerakkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menggerakkan awan dan segala proses yang terjadi sebelum hujan itu turun. Siapa penggeraknya? Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhwani fillah, pentingnya juga kita belajar ilmu sains dari orang-orang yang mengerti agama.
atau menyekolahkan anak di sekolah-sekolah hebat, tapi guru-gurunya orang-orang yang kuat akidahnya, karena dia bisa menjelaskan dari sisi ilmu sainsnya, dan dia mampu menjelaskan juga, dan dia meyakinkan bahwa segala sesuatu ini atas kehendak siapa? Allah, bukan semata-mata karena ini dan itu. Hatta kalau ada sebabnya ada, sebab-sebabnya ada, kalau Allah tidak berkehendak tidak akan turun hujan itu. Sebab-sebabnya ada, kalau Allah tidak berkehendak tidak akan turun. Ini menunjukkan bahwa sebab itu bukan pencipta musabbab, penciptanya Allah. Namun Allah sudah membuat semacam siklus. Ini loh, perjalanannya seperti ini. Itu yang dipelajari, tapi harus ingat siklus ini. Munculnya sebab, kemudian lahirnya musabbab, itu bukan berdiri dengan sendirinya, tapi dia semua dikendalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikendalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita lanjut. Alhamdulillah diingatkan, minggu depan insyaallah kita libur ya. Libur ngaji di sini tapi di rumah tetap ya, kawan. Ya. Insyaallah saya keluar kota, insyaallah ketemu lagi 2 minggu lagi. 2 minggu lagi insyaallah ketemu. Jadi minggu depan insyaallah tidak ada kajian, insyaallah ketemu lagi 2 minggu. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.